Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa di dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas penyertaan-Mu yang terbaik bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman yang kami dengar dan kami baca, serta berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah tetap percaya meski dompet kosong dan hidup terasa sepi. Di dalam Matius 6 ayat 33 disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ada masa dalam hidup ketika isi dompet kita kosong, pulsa hampir habis, tagihan menumpuk, dan tidak ada satupun teman yang bertanya, "Kamu bagaimana?" Kesepian merayap, kegelisahan datang tanpa permisi. Dalam saat-saat seperti itu, mudah sekali untuk mempertanyakan, "Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau tidak mengerti apa yang sedang aku alami?" Dan sebagainya. Namun saudara-saudara, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 menantang kita untuk menaruh kepercayaan penuh pada Allah, bahkan saat hidup kita terasa tidak punya apa-apa. Saudaraku, dalam Matius 6 merupakan bagian dari khotbah di atas bukit, di mana Yesus berbicara tentang kehidupan yang berfokus pada Allah, bukan pada kekhawatiran dunia. Ayatnya yang ke-33 adalah klimaks dari bagian tentang kekhawatiran akan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, hal-hal dasar yang sering kali membuat kita panik ketika tidak terpenuhi. Saudaraku, Yesus tidak mengabaikan realitas kebutuhan manusia, tetapi Ia mengajarkan sebuah prioritas yang membebaskan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kebutuhan kita akan ditambahkan. Saudara-saudara, pertanyaan refleksi dan perenungan kita pada saat ini adalah, bagaimana mungkin kita tetap percaya saat hidup kekurangan atau kesepian? Apa artinya mencari kerajaan Allah dalam masa sulit seperti itu? Nah, saudaraku yang terkasih, bagian yang pertama, percaya bukan berdasarkan isi dompet, tapi siapa yang memegang hidup kita. Saudaraku, iman sejati tidak diukur dari kenyamanan hidup, tapi dari kepercayaan pada Allah bahwa Dia setia. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, kita tetap percaya Dia setia memelihara kita. Saudaraku, dompet bisa saja kosong, tapi tangan Tuhan tidak pernah kosong. Dia sanggup memelihara. Saudaraku yang terkasih, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah selama ini kita mengukur kasih Tuhan hanya berdasarkan seberapa banyak yang kita miliki? Misalnya, kita hanya mau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan ketika penghasilan kita bertambah, ketika jualan kita banyak, ketika toko kita ramai. Tapi bagaimana ketika penghasilan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Mungkin pada saat itu berkurang, tidak seperti biasanya. Masih bisakah kita mengucap syukur? Atau jualan kita tidak laku pada hari itu? Atau toko kita sepi, kesehatan kita terganggu, relasi kita berantakan? Apakah pada waktu itu kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mengucap syukur merupakan tanda kita percaya kepada Tuhan, tanda bahwa kita percaya pada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita, tanda bahwa kita percaya tangannya masih terulur untuk kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari terus percaya kepada Tuhan,
bukan karena keadaan kita atau dompet kita penuh, tapi mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia setia dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesepian adalah undangan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kesepian itu sangat nyata, bukan cuma soal tidak punya pasangan atau tidak punya teman ngobrol, tapi juga bisa terjadi walau kita sedang dikelilingi oleh banyak orang, tapi rasanya sangat sepi. Semua jalan tertutup, dan orang-orang yang biasanya ada tiba-tiba sibuk sendiri. Mungkin kamu pernah berada di titik itu. Bangun pagi, beraktivitas, tapi tidak ada yang menyapa. Scroll handphone, tapi tidak ada notifikasi yang masuk. Punya masalah, tapi bingung mau curhat kepada siapa. Lagi susah, tapi rasanya semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan di momen seperti itulah, kita bisa merasa sangat tidak berarti. Dan kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar diperhatikan oleh Tuhan? Tapi saudaraku, justru di saat-saat paling sunyi itulah, Tuhan sering kali berbicara paling jelas. Bukan lewat suara yang keras, tapi lewat kesadaran bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Bahwa Tuhan itu sangat dekat, dan Dia tidak menunggu kita untuk jadi lebih kuat dulu baru Dia hadir. Terkadang Tuhan memang membiarkan kita kehilangan sandaran, supaya kita benar-benar bersandar kepadanya. Kesepian bisa jadi jalan Tuhan supaya kita berhenti menggantungkan kepada siapapun dan kepada apapun, dan mulai mengandalkan Dia sepenuhnya. Yang ketiga, mencari kerajaan Allah itu praktis, bukan hanya teoritis. Saudaraku, mencari kerajaan Allah bukan sekedar kegiatan rohani seperti kita beribadah, melayani, membaca firman, tapi juga soal memilih nilai-nilai kebenaran firman Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berada dalam tekanan. Ketika kita tetap memilih jujur di tengah krisis keuangan, itu mencari kerajaan Allah. Ketika kita tetap mengasihi orang lain, meskipun kita sendiri sedang kosong, itu kita sudah mencari kerajaan Allah. Ketika kita memberi walau kita kekurangan, itu bukan bodoh, tapi itu iman. Dan itu mencari kerajaan Allah. Yesus tidak memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan praktis. Ia berkata, semua kebutuhanmu akan ditambahkan. Artinya, ada penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil saat kita mengutamakan Dia. Saudaraku yang terkasih, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan uang, bukan kenyamanan, bukan harta kita ataupun manusia, tapi Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang kedua, hidup dalam nilai-nilai kerajaannya, seperti hidup di dalam kasih, kejujuran, punya buah roh dalam hidup ini. Kita punya pengampunan, kerendahan hati, dan ketaatan. Saudaraku yang terkasih, mencari kerajaan Allah artinya bukan sekedar berdoa agar Tuhan memberkati rencana kita, tapi kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu yang harus aku jalani hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, di bagian penutup, hidup tidak selalu penuh dengan tawa, dan dompet tidak selalu terisi tebal. Tapi janji Tuhan tetap. Ketika kita mengutamakan Dia dan hidup dalam kebenarannya, maka yang kita perlukan akan Dia tambahkan, tepat pada waktunya dengan caranya. Percayalah, Tuhan tahu isi dompetmu saat ini, bukan? Tapi yang lebih penting, Dia tahu isi hatimu, dan Dia tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah penyertaan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Kami ingin mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kami terus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
Ajarkan kami untuk terus menghadirkan Yesus dalam kehidupan ini. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam hati kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, Engkau akan menambahkan yang terbaik bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.